meletakkan pelepah kurma, pohon kaktus dan bunga di atas makam. Di atas makam. Ya. Coba dibacakan Bu sedikit. Orang yang melakukannya berdalil dengan tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Ini hadisnya sahih. Nah, orang yang beralasan bahwa harus melakukan itu dalilnya adalah ini. Yuk kita lihat. Peletakan dalil untuk dia meniru hal yang sama itu sesuai enggak? Kita dengarkan. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melintasi dua makam. Beliau bersabda, sungguh keduanya disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena kesalahan besar atau menurut mereka. Salah satunya tidak membersihkan diri setelah buang air kecil, sedangkan yang lain suka mengadu domba. Setelah itu Rasulullah SAW berbak kurma basah, lalu dibelahnya menjadi dua. Kemudian ditancapkan pada masing-masing makam tersebut. Beliau bersabda, mudah-mudahan ini akan meringankan siksa mereka berdua selama belum kering. Yap. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, ini hadis yang barusan ini dijadikan alasan oleh orang bahwa pelepah kurma disunnahkan diletakkan di atas kuburan dengan alasan itu akan mengurangi penderitaan orang yang ada di dalam kuburan. Tanyo diri awak siawak. Kalau Rasulullah SAW melakukan itu, apakah ini dicontoh oleh para sahabat sepeninggal Nabi? Ini pertanyaan kita loh. Kalau dicontoh oleh para sahabat, berarti ini adalah sunnah, ya. Tapi kalau tidak dicontoh oleh para sahabat, ini perlu kita pertanyakan limadha. Al-Khattabi memberi penjelasan seperti disebutkan di dalam risalah yang berjudul Munkaratul Ma'atim wal Mawalid yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir. Bagaimana? Adapun belahan pelepah kurma yang ditancapkan di atas kubur dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu, mudah-mudahan Allah meringankan siksa mereka berdua selama pelepah kurma ini belum mengering. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkah dari pengaruh Nabi. Sosok nabinya. Awak le barakah awak orangnya. Hah? Pertanyakan, siapa kita? Siapa Nabi? Kalau Nabi melakukan itu karena keberkahannya. Sereman jawab Bu. Nabi nyo simbua yelio orang gilo, cegak orang gilo tu. Coba ibu simbua orang gilo. Orang kesurupan. Karena ada orang kesurupan. Puh, kata Nabi ke dalam tenggorokan orang yang kesurupan itu. Keluar kamu yang musuh Allah. Dibuat lo dia wak. Maaf ya Bu ya. Sebenarnya keberkahan air liur Nabi itu tidak ada yang perlu meragukannya. Air liur beliau ini sudah dipenuhi dengan zikir. Penuh dengan doa. Penuh dengan Al-Quran. Keberkahannya sudah 100%. Tetapi tiba dia wak, panuh je jariang. Panuh je patai, panuh je durian. Panuh je ribah, mampu gunjang orang. Panuh je asong pitanah, ya kan? Jo itu awak kanu. Semakin menjadi-jadilah. Yang dianjurkan, kalau seandainya ibu terlebih dahulu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, membaca ayat Al-Quran. Kemudian air liur ibu yang baru saja siap baca Al-Quran tadi itu yang ibu kumpulkan, ibu semburkan. Itu oke. Karena air liur tadi, partikel-partikelnya, molekul-molekulnya sudah diberkahi berkat Al-Quran yang tadi baru dibaca. Tapi yang muncul kemudian, lain lagi. Ya, tiba ya air liur yang baru. Baca, lo balik. Harusnya begitu. Kenapa Bu? Dianjurkan orang-orang soleh atau para ulama yang mengunyahkan kurma untuk ditahnikkan ke anak kita. Kenapa bukan orang tuanya saja? Ya kalau orang tuanya soleh dianjurkan. Karena orang tuanya berarti soleh, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin berdoa. Nah, insya Allah air liurnya dari orang tua yang macam ini berkah mudah-mudahan. Ya, tapi kalau orang pasia, nyoporokok lo, atau orang pasia, suka masuk pitanah orang, suka menggunjing orang, ini nak mengunyahkan kurma, mabuk lagi ke bayi. Jadi pilih-pilihlah air liur siapa yang kita persembahkan untuk mengunyahkan kurma buat bayi kita, buat cucu kita, yang orang soleh Bu. Ya.
Terus jadi di sini beliau mengatakan itu karena keberkahan sosok Nabi Muhammad SAW dan pengaruh daripada diri Nabi Muhammad SAW dan doa permohonan beliau untuk meringankan orang yang tersiksa. Beliau mendoakan, ya. Ini menunjukkan hal itu khusus untuk Nabi SAW. Sebagai buktinya, praktek ini tidak dilakukan oleh seorang sahabat Nabi pun. Padahal sahabat Nabi menyaksikan kejadian itu. Tapi setelah itu kenapa para sahabat Nabi tidak melakukan hal yang sama? Sampai mereka semua sahabat, para sahabat meninggal semua. Ini menandakan ini bukan jelas. Dalil lainnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya berikut ini. Inni marartu biqabraini yu'adzabani fa ahbabtu bi syafaati. Ingat ini, fa ahbabtu bi syafaati ay yarudda anhuma madamal ghusnani ratbain. Artinya, sungguh aku melintasi dua makam yang penghuninya tengah disiksa. Aku ingin dengan syafaatku ini bisa menolak siksa dari keduanya selama kedua pelepah kurma itu masih basah. Nah, beliau mengandalkan syafaatnya. Kan begitu katanya kan? Jadi sekali lagi bedain antara kita dengan Nabi itu siapa. Gitu ya.